Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekitar jam 9 malam, permainan mereka selesai. Nabila merasa sekujur tubuhnya kaku. Ia tidur berbaring miring, merapatkan kedua kakinya. "Sayang, kamu gak mandi?" Pertanyaan Tama yang sudah selesai membersihkan diri melihat Nabila masih meringkuk seperti orang kedinginan. Aku capek." "Maafin aku sayang, gara-gara aku ya?" "Enggak kok." Nabila mengubah posisinya, bangun dan duduk bersandar di ranjang. Tubuhnya yang masih polos ia tutup dengan selimut hingga ke lehernya. Tama mengecup kening dan pipi Nabila. "Kita jalan-jalan malam ini," menyibakkan rambut panjangnya yang berantakan. "Aku mau di kamar aja sayang." Nabila membuka selimutnya. Ia berdiri berjalan menuju kamar mandi, tak peduli dengan Tama yang tergiur kembali saat menyaksikan tubuh polosnya. Satu harian ini mereka benar-benar hanya berada di dalam kamar hotel saja. Setelah selesai mandi dan makan malam, Nabila kembali berbaring di ranjang. Begitu juga dengan Tama. Nabila bersandar manja di bahu lelaki itu. "Maaf kalau aku terlalu kasar tadi." Tama mengecup pucuk kepala Nabila. Ia merasa bersalah karena ulahnya Nabila seperti tak berdaya seperti ini. "Kamu kayaknya udah pengalaman banget ya." Nabila menatap tajam ke arah Tama. "Aku curiga kayaknya ini bukan malam pertama buat kamu," lanjut Nabila. "Aku berani bersumpah sayang, kamu memang wanita pertama yang aku bikin lemas." Dan ucapan Tama terhenti karena Nabila menutup mulutnya. "Udah, gak usah diterusin lagi. Tapi kenapa kamu bisa tahu banyak tentang hal itu?" "Naluri lelaki, belajar dari film. Soal teori, aku udah tahu banyak tentang itu. Dan aku senang ternyata kamulah partnerku dalam mempraktekkan aktivitas indah itu, sayang." Nabila tersenyum. Ia malu tidak tahu harus berkata apa. "Kamu suka kan?" berbisik tepat di telinga Nabila. Wanita itu tidak menjawab. Ia memilih mengambil ponselnya agar punya kesibukan lain daripada harus membahas hal itu lagi, membuatnya menjadi salah tingkah. Kini mereka sibuk dengan ponsel masing-masing. "Kamu ngapain?" Tama mengalihkan pandangannya pada layar ponsel istrinya. "Dari pagi aku nggak pegang HP sama sekali. Banyak banget panggilan sama chat masuk," jelas Nabila. "Ini siapa sih? Nelpon sampai 8 kali." Nabila mengernyitkan dahinya, menatap nomor ponsel tanpa nama. Nomor itu begitu asing. "Orang mau konsultasi kali," sahut Tama. "Mungkin juga sih." Lalu Nabila mengecek pesan masuk. Ada satu pesan notifikasi dari M-Banking, membuatnya heran karena ia sama sekali tidak melakukan transaksi apapun. Kenapa bisa ada pemberitahuan? Nabila membulatkan matanya kala notifikasi itu sudah terbuka. Ada transferan masuk ke rekeningnya dengan jumlah yang tak terduga. Ya ampun, ini beneran? Siapa yang ngirim? "Ada apa sayang?" Tama menoleh ke Nabila. "Ini, kamu lihat, siapa yang transfer banyak banget sayang? Atau jangan-jangan kamu ya mau ngasih kejutan ke aku?" Tama melihat apa yang ditampilkan Nabila. Transferan masuk ke rekening Nabila senilai 100 juta. "Bukan aku sayang, aku gak punya saldo sebanyak itu," jawab Tama jujur. "Jadi siapa ya? Kalau Om John gak mungkin kan? Dia kan udah ngasih hadiah mobil. Masa iya uang juga? Sebanyak ini lagi." Nabila berpikir keras, siapa yang memberikannya uang sebanyak ini? "Itu rezeki kamu, ada orang baik yang mau berbagi ke kamu. Atau mungkin kado pernikahan. Tapi dari siapa?" "Aku juga gak tahu sayang, tapi kalaupun ini kado, bukannya terlalu berlebihan?"
Nabila diam memikirkan. Otaknya berpikir mengingat siapa saja orang-orang terdekatnya yang kemungkinan mengirimkan uang sebanyak itu kepadanya. Tak sanggup lagi memikirkan dan menebak siapa pengirim uang 100 juta ke nomor rekeningnya, Nabila memilih meletakkan ponselnya kembali. Sebenarnya ia meyakini seseorang yang melakukan itu, tapi ia masih ragu. Nabila mengubah posisinya berbaring menghadap ke Tama yang masih memainkan ponsel, menempelkan wajahnya pada dada suaminya, bertingkah manja. Tama tersenyum melihat tingkah istrinya saat ini. Sepertinya Nabila benar-benar sudah tidak bisa lepas lagi darinya. "Kamu ngapain sih?" tanya Nabila, suaranya terdengar samar. "Nggak ngapa-ngapain, cuma baca chat grup aja." Tama menjawab jujur, memang itu yang ia lakukan. "Banyak cewek-ceweknya ya di dalam grup itu, betah banget," berucap sambil satu kakinya ia naikkan untuk melingkar di kaki Tama. "Iya, banyak, cantik-cantik lagi. Grup alumni angkatanku sayang." Tama semakin memperjelas. Wajah Nabila berubah langsung cemberut meski Tama tak bisa menyaksikannya. Tapi ia paham Nabila tak suka hal itu dari nada bicaranya. "Oh iya, udah gak salah lagi. Cewek-cewek itu pasti yang dulunya keluar masuk mobil kamu kan?" Pertanyaan berlanjut dari Nabila. Setelah itu ia berbalik membelakangi Tama yang masih sibuk dengan ponselnya. "Iya, kamu kok ingat sih?" Tama sengaja membuat Nabila semakin panas dan emosi. Ia ingin menguji seberapa besar rasa cemburunya. "Dasar playboy, kalau dulunya gitu sekarang sama aja, nggak bakalan berubah juga kamu walaupun udah nikah sama aku." Mendengar ocehan itu, Tama memeluk Nabila dari belakang, memperlihatkan layar ponselnya pada istrinya agar mengetahui apa yang sedang mereka bahas. Nabila membaca satu persatu kalimat-kalimat aneh yang memalukan. "Tama, gimana? Mbak Nabilanya hot nggak? Guys, malam ini Tama bakal jebolin perawan." "Tuh kan, dianya nggak nongol, pasti lagi asik manjat." "Ya iyalah, penantian panjang hampir 10 tahun terbayar malam ini." "Pakai pelet apa sih Tama? Kok senior kita sampai mau sama dia?" Berbagai chat dalam grup dari nomor yang berbeda-beda. Nabila tak habis pikir, ternyata itu bahasan dalam grup angkatannya. Dirinya jadi bahan omongan. "Gak penting banget sih teman-teman kamu bahas begituan, aku kan malu. Mereka pasti mikir macam-macam soal kita." "Itu udah pasti sayang, namanya otak mereka isinya mesum semua, maklumin aja ya." Tama tertawa setelah mengatakan itu. "Iya, sama aja kayak kamu, apa bedanya?" gerutu Nabila kesal. Tak bisa digambarkan bagaimana kesalnya ia sekarang, merinding geli membayangkan hal-hal kotor yang ada di pikiran teman-teman suaminya. "Beda dong sayang, mesumnya aku udah ada tempat buat nyalurin. Nah, kalau mereka belum ada." Nabila memilih memejamkan matanya, tak mau lagi membahas hal yang memalukan itu. Melihat Nabila yang semakin kesal, Tama meletakkan ponselnya dan memilih untuk memeluk Nabila lebih erat lagi, mencium rambut istrinya yang sangat wangi. Aroma tubuh Nabila kini menjadi candu untuknya. "Aku mau tidur sayang, jangan gitu, geli." Nabila segera menepis tangan Tama yang mulai menjalar masuk ke dalam bajunya dan mengusap-usap perut ratanya. "Aku suka bikin kamu geli." Pagi itu, Nabila terbangun. Lagi-lagi ia kaget karena ada sesuatu yang melingkar di perutnya. Mungkin karena belum terbiasa dengan hal itu. Sudah 2 hari ini, ia bangun selalu dengan posisi yang sama, yaitu di dalam pelukan seorang lelaki yang begitu ia cintai. Melihat ke samping, matanya langsung tertuju pada ponselnya yang berkedip tanda ada notifikasi. Nabila membuka sebuah pesan dari nomor yang tidak ia kenal.
Hai anak cantik kebanggaan papa, selamat berbahagia ya. Papa senang akhirnya kamu menemukan orang yang tepat untuk mendampingi kamu. Semoga laki-laki yang menjadi suami kamu kini benar-benar bisa membahagiakan kamu, tidak seperti papa. Papa juga tak menyangka ternyata kamu tumbuh menjadi perempuan yang hebat. Papa menyesal tidak bisa menjadi bagian dari momen-momen bahagia kamu. Tapi kamu harus tahu kalau papa selalu mencari tahu kabar kamu dengan cara papa sendiri. Sebenarnya papa ingin sekali hadir di hari bahagia kamu, tapi papa urungkan niat itu agar tak merusak hari bahagia kamu. Papa tahu kamu benci papa. Tolong dimaafkan semua kesalahan papa ya. Sekali lagi, selamat berbahagia, Nabilaku sayang. Cuma itu hadiah yang bisa papa berikan. Tolong kamu terima ya. Tanpa Nabila sadari saat membaca pesan itu, air matanya mengalir. Ternyata dugaannya benar. Papanya yang mengirimkan uang itu. Nabila menangis sesegukan, entah harus bahagia, sedih, atau kesal. Lebih dari 10 tahun papanya tanpa kabar, akhirnya kini kembali menghubunginya. Tama menyadari istrinya menangis, segera bangun dan membawa Nabila ke dalam pelukannya. "Sayang, kamu kenapa?" Nabila memberikan ponselnya agar Tama juga mengetahui apa yang menyebabkan ia menangis seperti itu. "Aku juga sebenarnya menduga kalau itu papa kamu sayang, cuma aku nggak mau bahas, takutnya bikin kamu sedih," ucap Tama setelah membaca pesan itu. "Menurut kamu aku harus gimana?" "Kamu balas aja, beliau pasti senang dapat balasan dari kamu." Tama mengusap pipi Nabila, menghapus air matanya.